Tiba-tiba ada yang memegang pundakku dan aku pun menengok ke belakang, tapi anehnya tidak ada siapa-siapa. Ya Allah, siapa lagi itu? Aku pun merasa sangat merinding sekali. Buru-buru, aku berlari ke arah pintu di sebelah kiri gudang tersebut. Sesamanya aku di pintu luar gedung, aku melihat si Jamil dan si Ilham yang masih duduk di parkiran sambil bermain catur. 5 tahun sudah aku meninggalkan anak beserta suamiku di kampung halaman. Namaku Dewi Sri Utami. Aku terpaksa merantau di negeri orang karena desakan ekonomi. Suamiku hanyalah seorang tukang tambal ban. Penghasilannya pun juga tidak seberapa. Terkadang pulang membawa uang, kadang juga tidak membawa apapun. Aku mempunyai 3 orang anak. Mereka sudah besar-besar dan membutuhkan cukup biaya untuk menyambung sekolahnya. Aku tidak mau jika kelak anak-anakku ini merasakan nasib yang sama denganku, yaitu menjadi orang miskin, di mana kehidupannya selalu dipenuhi oleh lika-liku. Terkadang, dihina, dicaci, dijauhi, diolok-olok, hanya karena perbedaan status di kalangan para warga yang lainnya. Hati ini sungguh miris apabila melirik para rumah lainnya. Ya, tentu saja yang sudah berdiri kokoh dengan tembok dan pagar yang terbuat dari besi. Tidak lupa lantai yang dibuat khusus dari keramik berbahan marmer. Ukiran-ukiran dinding nan indah seakan membuat hatiku seraya bak disayat ketika melihat rumahku sendiri yang hingga saat ini masih seperti gubuk. Atap-atap yang keropos, kayu penyangganya pun juga sudah miring. Begitupun dengan alas yang masih rata dengan tanah liat. Jangankan untuk membangunnya, bahkan untuk makan sehari-hari pun aku harus menunggu belas kasihan dari seseorang. Ya, itulah kehidupanku yang penuh akan kekurangan. Jika suami pulang tidak membawa apa-apa, maka terpaksalah diri ini harus mendatangi warung lagi untuk berhutang segenggam beras. Waktu itu aku masih mengingatnya betapa dengan teganya mereka ini mengolok-olokku karena aku dan juga suamiku yang masih belum mampu untuk membayar beberapa hutang yang kian hari semakin menumpuk. Mereka mengusirku, mendorong tubuhku hingga seluruh badanku bermandikan lumpur di kubangan itu. Bekas banjir yang disebabkan oleh genangan air hujan yang turun begitu derasnya. Tak seorang pun dari mereka yang mau mengangkat tubuh ini untuk bangkit ataupun mengasihaniku. Dengan tangan kosong, aku pun terpaksa berjalan pulang tanpa membawa apapun. Bulir bening kian lama kian keluar dan semakin deras dari kelopak mataku ini. Rasanya ingin sekali ku akhiri hidupku karena aku tidak kuat menahan celaan dan cemoohan yang bertubi-tubi karena mereka ini memberikan terhadap keluargaku. Ya, tentu saja. Namun kala itu, aku masih memikirkan anak beserta suamiku. Tiap malam selalu ku panjatkan doa kepada Zat yang memberi kehidupan agar suatu saat keadaan ekonomi kami bisa berubah. Dan akhirnya, pada waktu itu temanku ini yang bertahun-tahun pergi meninggalkan kampung ini tiba-tiba telah kembali. Menurut kabar burung yang aku dengar, dirinya ini pergi merantau di negeri orang. Dan sampai bertahun-tahun barulah kulihat batang hidungnya lagi setelah sekian lama tidak bertemu. Kulihat beberapa bawaan, yaitu barang mewah yang bermerek, di tangan kanan dan kirinya, serta sebuah koper besar yang entah apa isinya aku juga tidak tahu. Perhiasan emas nampak menyilaukan mataku kala itu. Sungguh kini dirinya bak toko emas berjalan saja. Dengan langkah gemulai ia berjalan menghampiri rumahku. Sesekali menggodaku dengan mengibas-ngibaskan tangannya yang penuh dengan gelang-gelang emas itu. Aku pun hanya tertawa melihat tingkah kocaknya. "Halo Sri, apa kabar? Lama ya kita tidak berjumpa," ucapnya padaku. Ia pun langsung mengambil posisi duduk di kursi kayu tanpa disuruh. "Wah, hebat kamu sekarang, Tun. Kehidupanmu berubah drastis yo setelah jadi TKW di negeri tetangga," celetuku yang bermaksud mencandainya.
Ya iya dong, siapa juga yang mau berlarut-larut dalam kemiskinan? Aku tidak betah terus-menerus dihina miskin oleh mereka. Sekarang lihatlah hasil dari jeripayaku sendiri. Kini telah aku bungkam semua mulut mereka dengan beberapa barang bawaan yang saat ini sudah mampu kubeli sendiri dengan uangku, tutur Sumiatun dengan menyungkingkan bibirnya. Ia merasa sangat puas dengan hasil jeripayanya itu. Iya, kamu terlihat beda sekali, Tun. Ngomong-ngomong, kamu kerja apa di sana? Kerja halal kan? Tanyaku penasaran. Karena aku sungguh tidak percaya jika merantau di negeri orang bisa menghasilkan barang sekaligus uang sebanyak itu. Ada rasa curiga yang terselip di hati ini tentang pekerjaan yang digeluti oleh Sumiatun sebagai TKI di negeri seberang sana. Namun semua itu buru-buru kutepis dari pikiranku. Aku juga tidak mau menuduh tentang pekerjaan seseorang yang tidak-tidak. Yang terpenting, hatiku ini juga turut bahagia melihat kehidupan temanku yang sudah berubah. Kerjaku di sana hanya seorang babu, Sri. Tapi aku tidak merasa malu ataupun minder, karena di sana gaji ART lebih besar daripada di negara kita. Coba saja kalau waktu itu kamu juga ikut berangkat bersamaku. Mungkin saat ini kehidupanmu juga akan berubah sepertiku, Sri. Serunya kepadaku. Terlihat sekali senyum di bibirnya itu penuh kepuasan. Tentu saja aku sebenarnya juga pengen ke sana, tapi bagaimana dengan anak-anakku dan juga suamiku? Entah mengapa terbesit di hati ini untuk ikut bekerja bersama dengan Atun di negeri seberang sana. Alah, Sri, kuper sekali kamu ini. Anak-anak bukan sudah besar, sudah tahu cara untuk mengurus badannya sendiri. Lagi pula, kan juga ada suamimu, mertuamu juga masih hidup. Memangnya kamu gak pengen merubah nasibmu itu? Masa iya sampai sekarang kamu masih tinggal di rumah yang hampir mau rubuh ini? Serunya padaku, sambil letternya ini meniliki sudut-sudut rumahku yang sebagian kayunya sudah keropos. Baiklah, nanti akan kupikirkan lagi ya. Semoga saja suamiku mengizinkanku untuk merantau di negeri orang ya, Tun, ucapku. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Sumiatun pun berpamitan pulang padaku, karena hari juga sudah sore kala itu. Ia meninggalkan beberapa jumlah lembaran uang sebesar 500.000. Katanya uang itu diberikan kepadaku secara cuma-cuma tanpa aku harus memikirkan bagaimana cara untuk mengembalikannya. Namun sebelum pergi, ia sempat berpesan kepadaku, jika nantinya suamiku ini memperbolehkanku untuk pergi, maka 3 hari sebelum keberangkatannya aku harus mengabarinya terlebih dahulu, agar dia ini bisa mengurus keperluan apa saja yang harus disiapkan untuk keberangkatanku nanti. Dan syukurnya pada malam itu, setelah aku mendiskusikan hal itu dengan suamiku, dia pun akhirnya setuju. Setelah aku mendesaknya untuk mengizinkanku bekerja merantau di negeri orang karena alasan ekonomi. Namun satu pesannya yang sampai saat ini masih kuingat, yaitu harus menjaga diriku sendiri dengan baik di sana. Makan yang teratur dan jangan melupakan sholat 5 waktu. Sebelum akhirnya kepergiannya dengan tragis hampir membuat diri ini menjadi gila. Hari itu setelah 5 tahun aku kembali lagi ke desa ini. Sama halnya dengan Sumiatun dulu. Dengan bangganya aku pulang membawa harum nama keluargaku. Beberapa mainan serta baju mahal sempat ku belikan untuk suami beserta anak-anakku sebagai oleh-oleh. Tidak lupa anak perempuanku paling bungsuku itu aku belikan beberapa perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan anting yang tidak pernah sama sekali ku belikan sebelumnya. Ya, aku memutuskan untuk merantau di negeri orang itu ya tentu saja untuk itu, untuk membahagiakan mereka. Waktu memasuki rumah, ku lihat suamiku tengah duduk bersantai di teras rumah. Tatapan matanya kosong, wajahnya pun juga terlihat pucat. Lalu pandanganku ini tidak sengaja menyapu sekeliling halaman rumah yang telah dipenuhi dengan dedaunan kering. Seperti rumah yang sudah tidak dihuni berpuluh-puluh tahun lamanya. Aku pun juga tidak menjumpai anak-anakku di dalam sana.
Merasa ada yang tidak beres, aku pun langsung menanyakan hal itu kepada suamiku. Ku hampiri dirinya yang masih duduk termenung di teras sana. "Mas, aku pulang," seruku padanya. Namun dia hanya diam saja. Mungkin dia tidak mendengar kata-kataku. "Anak-anak kemana, Mas? Lagi main ya?" tanyaku sekali lagi. "Iya." Suamiku hanya membalas dengan singkat, tanpa ekspresi. "Kamu sakit, Mas?" ucapku sembari memegangi dahinya. Ia hanya menggeleng tanpa menjawab apapun. Saat ku pegang, seluruh tubuhnya ini malah mendingin. Bukannya suhu tubuh seseorang yang sedang sakit harusnya panas ya? Batinku mulai meracau. Entah mengapa, aku merasakan ada keanehan pada diriku sendiri dan juga pada suamiku tentunya. Nduk, sudah pulang toh kamu rupanya?" Tiba-tiba saja ada tetanggaku yang menyapaku. Dia adalah Bu Lastri. Kita sebut saja begitu ya teman-teman, karena nama sudah disamarkan semuanya. Rumahnya terletak di 3 rumah setelah rumahku. Kebetulan beliau ini adalah orang yang selalu menolongku saat aku dan juga anak-anakku dulu itu tidak bisa makan sama sekali. Iya Bu, baru saja datang ini," ucapku sambil menjabat tangannya. "Oh iya, Ibu tahu tidak anak-anakku sekarang di mana ya Bu?" Kata suamiku, "Tadi mereka sedang main bersama teman-temannya. Maklumlah Bu, aku kangen sekali Bu dengan mereka. Sudah hampir 5 tahun tidak pernah bertemu. Rasanya ingin sekali ku peluk dan juga ciumi mereka setelah mereka pulang nanti," ujarku dengan gembira. "Apa Sri katamu?" "Suamimu?" Mendengar kata itu, Bu Lastri seperti kaget bukan kepalang. "Iya Bu, ini Mas Aji sedang duduk di sebelahku," seruku. Namun setelah aku tengok lagi itu, ternyata di kursi itu tidak ada siapa-siapa. "Mungkin dia masuk ke dalam Bu, soalnya tadi pas aku ajak bicara sepertinya dia agak kurang enak badan," tambahku lagi. Bu Lastri pun langsung jatuh terduduk lemas di tanah. "Tabahkanlah hati Mundu," paparnya. Tidak terasa air matanya ini telah berlinang membanjiri pipinya. "Maksud Ibu apa?" Aku yang kala itu tidak paham dengan ucapannya, langsung mengikutinya dan duduk di bawah beralaskan tanah bersamanya. Iya Nduk, setelah kepergianmu, tepatnya sekitar 4 tahun yang lalu, suamimu terpaksa meminjam uang kepada Lintah Darat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta dengan anak-anaknya. Dan saat mereka menagihnya, berulang-ulang kali suamimu itu mengatakan bahwa dia masih belum bisa mengembalikannya. Hingga suatu hari, mereka datang lagi untuk menemui suamimu dan menagih janjinya untuk membayar hutang. Dan pada waktu itu juga aku bersama dengan para warga lainnya bertemu suamimu untuk yang terakhir kalinya, tutur Bu Lastri padaku. Sontak, penjelasan darinya itu sangat membuatku terkejut. "Untuk yang terakhir kalinya? Maksudnya apa Bu? Kok saya masih tidak paham Bu?" ucapku. Saat itu netraku sudah terlihat berkaca-kaca. Iya Nduk, malamnya setelah pertemuannya dengan si penagih hutang itu, suamimu itu dia ditemukan sudah tidak bernyawa oleh seseorang warga di kampung kita. Keadaannya sungguh tragis Nduk. Leher suamimu digorok hingga kepalanya itu terpisah dari badannya. Sampai sekarang ini kami berikut pihak kepolisian masih belum bisa untuk menemukan kepalanya. Karena pelaku yang terlibat dalam pembunuhan itu ditemukan tewas mendadak. Menurut kabar yang beredar, mereka dibunuh oleh arwah suamimu yang masih gentayangan hingga saat ini. Setelah mendengar semua itu, aku pun tidak kuat untuk menyangga tubuhku lagi. Seingatku, tubuhku ini benar-benar langsung ambruk dan juga terkulai lemah tidak berdaya di tanah karena ya tidak kuat menahan itu semua. Tentu saja, entah bagaimana ceritanya, saat aku bangun aku sudah dikelilingi oleh beberapa orang. Sebagian dari mereka mencoba untuk menguatkanku agar aku bisa tabah menerima kenyataan pahit ini, bahwa suamiku telah meninggalkanku untuk selama-lamanya. Namun, saat kutanya di mana anak-anakku, mereka ini menyatakan bahwa sampai saat ini setelah kepergian suamiku, mereka diambil alih dan diasuh oleh mertuaku dan dibawa pulang ke kampung halamannya.
Hatiku sedikit lega mendengar anak-anakku dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kabar kepergian Mas Aji, suamiku tercinta, hingga saat ini masih belum bisa kuterima. Dan pada akhirnya, warga pun menyuruhku dan mengantarkanku ke peristirahatan terakhirnya. Saat itu pula tangisanku langsung pecah di hadapan batu nisan bertuliskan nama suamiku. Tapi tiap hari ini aku ya seperti orang gila setelah sepeninggalannya. Emas, baju, uang, dan barang mewah lainnya sudah tidak ada artinya lagi untukku. Aku tidak menyangka kepergianku untuk merantau dan mengubah nasib agar hidup keluarga kecilku bisa berubah, malah membawa malapetaka bagiku dan keluargaku. Sengaja di akhir tahun aku tidak mengirimkan uang padanya karena aku ingin memberikan mereka kejutan bahwa di hari itu aku akan memutuskan pulang dan berkumpul bersama mereka lagi. Namun malah aku yang diberikan kejutan dengan kabar kematian Mas Aji yang sungguh sangat tragis. Kini aku sadar bahwa harta tidak menjamin hidup kita bahagia. Percuma hidup dengan berkelimangan harta jika tiap harinya kita sendiri merasa tidak tenang. Aku sangat menyesal karena telah meninggalkan mereka selama bertahun-tahun dengan alasan untuk mengadu nasib dan juga merubah nasib keluarga ini. Dan kini nasiblah yang telah mempermainkan kehidupanku. Hingga saat ini rumor tentang hantu tanpa kepala masih menghantui kampung ini. Hantu yang diduga arwah gentayangan suamiku itu selalu meneror para warga dan meminta mereka untuk mencari kepalanya yang hilang itu. Untuk cerita yang teror hantu tanpa kepala sudah selesai ya teman-teman. Nah, untuk cerita yang kedua ini saya langsung sambung ya teman-teman, karena mungkin ceritanya itu ya pendek-pendek, jadi saya gabung aja menjadi satu video sekaligus, namun tetap tema yang sama. Cerita kali ini yaitu yang berjudul Teror Shift Malam. Cerita kali ini datangnya dari Mbak Nafila. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kisahnya, kita langsung saja mulai lagi ceritanya. Persiapkan diri kalian baik-baik. Jangan lupa siapkan cemilan kalian dan juga tempat rebahan ternyaman kalian, karena ceritanya yang kedua ini saya akan mulai. Teror Shift Malam. Halo, perkenalkan, namaku adalah Amiruddin, kerap disapa Amir. Aku dulu pernah bekerja sebagai seorang satpam di sebuah sekolah tua yang kini sudah ditinggalkan. Aku sudah memiliki anak 2 dan juga istri 1. Sewaktu bekerja sebagai satpam, ada banyak pengalaman horor yang kualami. Waktu itu masih tahun 90-an, tepatnya bulan Juni. Aku bekerja pada saat malam hari, atau bisa saja yang kalian kenal dengan shift malam. Saat itu aku masih junior dan aku bekerja bersama seniorku yang mendapatkan shift malam juga. Kami beranggotakan 4 orang yang bernama, ya, yang pertama Pak Abdul, Pak Ali, Pak Imron, dan juga aku sendiri. Tengah malam pun tiba. Seniorku Pak Abdul ini dan juga Pak Imron segera memberikan tugas untuk mengelilingi sekolah itu. Kami semua memiliki posko masing-masing. Karena ukuran sekolah tua itu besar sekali, jadi kami harus berpencar mengelilingi sekolah itu. Pak Imron memutuskan untuk pergi bersamaku untuk ke bagian utara sekolah, sementara Pak Abdul dan juga Pak Ali pergi ke arah selatan sekolah. Lalu kami pun berangkat secara berkelompok ke tempat posko kami masing-masing. Waktu itu setelah kami sampai di daerah posko kami belum merasakan apapun. Sampai akhirnya waktu telah menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana semakin dingin dan juga mencekam, di mana aku merasa kalau kami berdua sedang diawasi oleh banyak orang. Waktu itu Pak Ali bilang, "Mer, aku mau pergi ke WC dulu ya. Kamu tunggu di sini." "Oh, iya ya Pak, silakan Pak," jawabku dengan kesunyian dan keheningan yang menemani. Baru saja beberapa detik setelah Pak Ali ini ke WC, tiba-tiba Pak Ali ini datang dari arah belakang. "Loh, kok Bapak cepat sekali Pak?" ujarku. Pak Ali pun melihatku dan juga bilang, "Aku kalau pipis sebentar aja kok," jawab Pak Ali dengan ekspresi murung. "Oh, oke lah. Ayo Pak, kita lanjut kelilingnya." Tanpa pikiran yang aneh-aneh, aku dan juga makhluk yang aku kira Pak Ali ini
kemudian pergi mengelilingi sekolah. Aku dan juga Pak Ali pun segera berangkat lagi menuju ke dalam gedung. Entah kenapa, aku merasakan hawa yang sangat tidak enak dari belakangku. Seketika aku pun kemudian melihat ke arah belakang dan aku tidak melihat apapun kecuali Pak Ali ini. Sesampainya di aula sekolah, tiba-tiba bulu kutuku ini berdiri. Hawa malam itu semakin mencekam. Aku beranikan diri untuk melangkah pergi lebih masuk lagi ke dalam aula itu. Sampai akhirnya aku melihat seorang siswi yang menggunakan baju sekolah putih abu-abu melintas di antara lorong aula menuju pintu keluar. Aku pun segera mengejar siswi tersebut. Takutnya itu adalah orang. Saat aku mencari anak itu, aku melihat kalau setelah bagian lorong yang dilewati oleh siswi tersebut adalah WC perempuan. Seketika, aku merasa takut dengan apa yang aku lihat. Aku pun membalikkan badan untuk melihat Pak Ali, namun Pak Ali sudah tidak ada di belakangku. Loh, Pak Ali kemana toh? Dengan rasa takut, aku lari sambil membaca doa. 3 menit aku berlari, rasanya ada banyak orang yang mengejarku. Tapi aku hiraukan saja itu, dan kemudian lari saja sampai keluar gedung tersebut. Setelah itu, aku takut dan bingung mencari Pak Ali. Lantas, aku segera pergi ke WC tempat Pak Ali tadi pergi. Pada saat aku mencari Pak Ali, tiba-tiba ada orang yang menepuk belakangku. Dan aku pun terkejut. Ternyata orang yang menepuk pundakku adalah Pak Abdul dengan Pak Imron dan juga Pak Ali. Kamu itu jangan pergi sendirian, di sini tuh bahaya tahu nggak? Bilang Pak Abdul pada kala itu. Oh iya Pak, maaf Pak, tadi aku masuk ke dalam gedung bersama Pak Ali, ujarku. Seketika Pak Ali ini terkejut dan berujar, kamu ini nggak usah ngawur kamu. Aku ini tadi itu sampai nyariin kamu ke arah selatan sekolah loh, ujarnya sambil membentakku. Loh, jadi tadi yang ikut sama aku siapa toh? Ujarku dengan raut wajah kebingungan. Ah, sudah, ini sudah pagi, sudah jam 3. Lebih baik Pak Amir jangan cerita kalau kita ini masih di sini. Takutnya kita malah manggil penunggu di sini, ujar Pak Abdul. Oh iya Pak, maaf Pak, jawabku. Setelah itu kami kembali ke posko 1 dan membuat kopi untuk menghalau rasa kantuk. Kamu tadi kenapa bisa sampai masuk ke dalam gedung? Kan kita patroli di luar bukan di dalam, tanya Pak Abdul kepadaku. Aku yang mendapat pertanyaan tersebut, ya akhirnya menceritakan secara rinci tentang apa yang terjadi selama aku ada di dalam gedung itu. Semua pun kebingungan dengan ceritaku. Lalu Pak Abdul menceritakan tentang apa yang terjadi dengan sekolah ini. Kalau dulu sekolah ini bekas tempat pembantaian bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia waktu masih zaman penjajahan. Dulu juga sekolah ini pernah digunakan untuk menampung anak-anak dari Jepang untuk bersekolah di Indonesia, tapi banyak murid yang mati karena perang tersebut. Kemudian sekolah ini ditutup pada tahun 1995. Pak Abdul juga menjelaskan bahwa itu juga adalah resiko menjadi seorang satpam. Serta Pak Abdul juga mengingatkan sebelum berangkat kita semua ini harus berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Setelah berbincang-bincang tentang kejadian yang kualami, kami pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing karena hari sudah terang. Setelah itu, aku merasa agak lega setelah keluar dari sekolah tersebut dan bisa sampai di rumah dengan selamat. Singkat ceritanya, dengan berjalannya waktu, aku sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh yang ada di sekolah ini. Setelah sekitar 3 tahun lebih, tepatnya pada bulan Agustus, aku dan juga temanku Pak Imron sudah menjadi senior karena Pak Abdul sudah pindah pekerjaan dan Pak Ali sudah berhenti menjadi satpam. Artinya, aku dan juga Pak Imron mengambil jabatan senior untuk shift malam. Tahun ini kami pun ditugaskan untuk merekrut anggota baru pada waktu itu. Setelah aku berusaha mencari ke sana kemari, akhirnya aku mendapatkan 3 orang untuk jaga malam dan semua sudah bersedia untuk menanggung resiko dari semua persyaratan yang aku berikan kepada mereka.
Sebut saja Iwan, Ilham, dan Jamil. Semua nama sudah disamarkan. Mereka sebelumnya bekerja di proyek jalan. Karena proyek itu sudah selesai, akhirnya mereka ini rela menjadi satpam di gedung ini. Mereka juga rata-rata sudah berkeluarga, dan juga ada yang sudah menjadi tulang punggung keluarga. Yang mau tidak mau ya mereka harus mencari pekerjaan, apapun itu, yang penting halal, untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Singkat ceritanya, akhirnya tugas mereka pun dimulai. Aku menjelaskan tentang aturan yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan pada saat berada di daerah gedung sekolah angker tersebut. Dan akhirnya mereka setuju. Setelah itu aku membagi tim untuk ke utara dan ke selatan, di mana aku membagi kelompok untuk ke posko masing-masing. Kelompok yang akan ke utara yaitu aku, Ilham, dan Jamil. Sementara itu kelompok selatan ada Imron dan juga Iwan. Setelah itu kami pun sempatkan untuk mengobrol ringan terlebih dahulu untuk mengisi kekosongan. Sampai akhirnya tidak terasa waktu sudah berjalan cepat. Dari yang tadinya jam 9 sudah menjadi jam 12 malam dan tugas pun dimulai. Tapi sebelum memulai, kami ini semua segera berdoa dan setelah itu langsung OTW ke tempat posko kami masing-masing. Setelah sampai di posko utara, aku merasakan perasaan 3 tahun lalu yang dimana sangat dingin sekali dan juga mencekam, dimana rasanya aku merasakan lebih banyak orang yang mengawasi kami. Tapi aku tidak memikirkan hal-hal semacam itu dan tidak boleh memberitahu mereka karena takutnya mereka akan merasa ketakutan. Jadi kami pun duduk di dekat parkiran dalam sekolah sambil ngopi dan main catur. Setelah sekitar jam 1-an, aku bilang ke mereka kalau aku mau pergi ke WC. Jamil, Ilham, aku mau pergi ke WC dulu ya. Kalau ada apa-apa, datang saja ke WC yang itu, ujarku sembari menuju ke WC yang ingin ku masuki. Oh, oke pak. Setelah ku sampai di WC, aku pun buang air kecil di toiletnya. Awalnya aku tidak mendengarkan suara apapun di dekat WC kecuali suara hewan malam yang saling bersahutan. Tapi setelah aku selesai buang air kecil, seketika aku ini mendengarkan seperti suara semacam benda jatuh di sekitar pintu WC tersebut, yaitu WC sebelah lebih tepatnya. Saat aku memeriksa, memang tidak ada orang sama sekali di sana, tapi aku merasakan hawa yang benar-benar mengerikan sampai bulu kuduku ini berdiri semua. Aku pun otomatis langsung membaca doa karena aku sudah benar-benar takut. Tidak mau ambil resiko yang besar, lantas aku bergegas pergi dari toilet itu dan kembali ke posko. Sesampainya di posko, aku tidak melihat siapapun berada di sana. Loh, kok mereka berdua menghilang? Ujarku sambil kebingungan. Dan aku pun khawatir takutnya mereka mengalami hal yang sama denganku seperti 3 tahun lalu. Kemana mereka berdua ini ya? Jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Aku pun segera mencari mereka di dalam gedung sekolah tersebut. Saat aku mencari ke berbagai sudut ruangan sampai akhirnya aku sangat terkejut ketika melihat jejak kaki yang berlumuran darah berada di lantai gedung itu. Duh Gusti, tolong hambamu ini Gusti, ujarku dengan tubuh yang bergetar. Aku memberanikan diri untuk melangkah dan segera menelusuri jejak kaki tersebut. Alangkah terkejutnya, aku melihat ya di dalam sebuah ruangan kelas, yaitu kalau Jamil tidur di dalam kelas itu. Tapi anehnya, aku melihat kalau ruangan kelas itu terbuka lebar dan lampunya menyala. Loh, lampunya kok menyala sih? Bukannya lampu di kelas ini mati ya? Aku pun segera masuk ke kelas itu. Baru 3 langkahku memasuki kelas seketika, aku benar-benar dibuat terkejut. Tiba-tiba lampu itu secara mendadak mati. Loh, gimana ini? Ujarku terkejut sembari menyalakan senter untuk melihat siapa yang duduk. Untung senternya ku bawa, nggak dititipin. Saat aku menyorot lampu ke meja di mana aku melihat Jamil tidur tadi, alangkah terkejutnya aku tidak melihat Jamil atau siapapun berada di situ. Aduh, perasaan aku ngelihat si Jamil tadi, apa cuma perasaanku saja ya?
ujarku sembari kebingungan. Situasi di sana sangat sunyi sekali. Tidak terdengar apa-apa selain suara langkah kakiku sendiri. Setelah itu, aku berjalan keluar kelas dan tiba-tiba aku merasakan ada seseorang yang mengikutiku dari belakang. Aku berpikir kalau itu hanya angin saja. Lantas aku pun melanjutkan langkahku. Bismillah. Puk. Tiba-tiba ada yang memegang pundakku dan aku pun menengok ke belakang. Tapi anehnya tidak ada siapa-siapa. Ya Allah, siapa lagi itu? Aku pun merasa sangat merinding sekali. Buru-buru, aku berlari ke arah pintu di sebelah kiri gudang tersebut. Sesamanya aku di pintu luar gedung, aku melihat si Jamil dan si Ilham yang masih duduk di parkiran sambil bermain catur. Loh, itu mereka masih di sana? Ujarku kebingungan karena tadi aku melihat Jamil ada di dalam gedung. Aku lantas menghampiri mereka dan aku bertanya kepada Jamil. Jamil, kamu tadi itu masuk ke dalam gedung sekolah ini ya? Ujarku sambil terkejut. Dan dia pun menjawab, enggak kok Pak, aku dari tadi di sini. Memangnya kenapa? Oh, enggak. Ujarku sambil menutupi kejadian yang baru saja terjadi menimpaku. Singkat ceritanya, sudah sampai jam 3 subuh, waktu patroli kami pun selesai dan kami memutuskan untuk pulang lebih awal karena aku sudah merasa tidak enak dengan suasana di gedung itu. Awalnya, aku merasa kalau para penunggu di sekolah tersebut tertarik kepadaku. Makanya hanya aku yang selalu saja diganggu oleh mereka. Tapi aku hiraukan saja karena aku tahu aku adalah seorang satpam yang pemberani. Jadi aku harus siap menanggung semua risikonya. Berbagai hal aneh sudah aku alami, mulai dari dibawa ke alam mereka, dijahili mereka, sampai aku benar-benar diganggu saat lagi jaga malam. Tapi aku biarkan saja. Pada malam itu seperti biasanya kami melakukan ritual, yaitu berdoa sebelum melakukan ronda atau keliling sekolah tersebut, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kami selesai berdoa, kami pun kembali membagi kelompok, tapi kali ini yang pergi ke utara hanya aku dan Jamil, sementara sisanya akan pergi ke selatan. Jadi setelah kami sampai di tempat ronda atau pos kami masing-masing, aku awalnya merasa sangat hangat sekali. Entah kenapa tidak seperti biasanya. Aku merasa tidak diperhatikan oleh banyak orang seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini aku tidak merasakan hal-hal yang tidak aneh di sekitar sekolah tersebut. Entah kenapa, rasanya seperti tidak biasanya ketika berada di daerah itu. Aku pun tidak menghiraukan hal tersebut dan melanjutkan patroli gedung itu. Singkat ceritanya, juniorku Jamil sedang tertidur lelap di pos ronda utara. Aku juga ingin buang air kecil pada waktu itu, jadi aku membangunkan Jamil supaya ada orang yang menjaga pos ronda. Setelah itu kemudian, aku langsung pergi ke WC atau toilet di sana. Saat aku pergi, tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang lebih ekstrim daripada biasanya, di mana detak jantungku rasanya ingin copot ketika merasakan hawa tersebut. Aku pun terus melangkah mendekati WC. Saat aku membuka pintu WC, benar saja ada bekas tapak kaki berdarah seperti kejadian beberapa waktu lalu. Saking takutnya, aku lebih memilih untuk kembali dan menahan kencingku. Saat ku berbalik badan, aku melihat kalau di bawah ada jejak darah yang berasal dari WC tersebut. Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Aku pun lari terbirit-birit sembari terus membaca doa. Saat sudah ada di perempatan lorong sekolah dengan pintu keluar, aku dibuat terkejut dengan perempuan berbaju merah sedang menangis di ujung lorong. Aku pun sambil membaca doa, maju perlahan-lahan untuk keluar dari pintu yang menuju ke tempat pos ronda yang terletak di luar gedung. Saat aku sudah sampai di pintu, tiba-tiba aku merasakan tubuhku seperti ditarik ke belakang dan dihempaskan ke belakang. Ternyata benar saja, aku diajak bermain oleh makhluk tersebut. Saat berusaha untuk lari, pundakku terasa sangat berat. Dengan tubuh yang bergetar, aku terus berusaha melangkah dan terus membaca ayat kursi dengan nada membentak makhluk ini. Tiba-tiba saja,
Makhluk ini seperti merasakan terbakar telinganya. Dan saat itulah aku melihat kalau dari kepala si makhluk ini terlihat tetesan darah di bagian kupingnya. Dengan jelas, aku melihat makhluk mengerikan itu. Sudah ku ketahui kelemahan makhluk itu. Aku terus membaca ayat suci Al-Quran tempat di sampingnya, hingga akhirnya makhluk itu berhenti. Ujarnya berteriak sembari menangis terisak. "Kenapa kamu menggangguku?" ujarku dengan marah. Makhluk itu hanya tertawa. Aku pun merasa sangat ketakutan. Dengan tekad yang kuat aku pun lari menjauh dari makhluk itu. Langkahku belum sampai di depan pintu, tapi tiba-tiba pintu itu terbuka dengan lebar. Di balik pintu yang terbuka, terpampang dengan jelas sebuah lautan yang merah akan darah. Wah! Tiba-tiba makhluk itu ditarik ke belakang oleh makhluk yang ada di balik pintu itu. Seketika hening dan aku pun langsung kembali ke pos ronda atau ke tempat Jamil berada. Setelah kejadian itu aku merasa sudah cukup aku berada di dalam pekerjaan ini. Jadi aku pun kemudian memutuskan untuk keluar dari pekerjaan satpam ini untuk di keesokan harinya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini juga. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.